Biar kita semua yang ada di tempat ini dipenuhi dengan hati yang rindu untuk menyembah Tuhan. Amin. Siapa yang rindu untuk menyembah Tuhan? Angkat tanganmu, katakan, Tuhan aku rindu menyenangkan-Mu. Mari semua bangkit berdiri. Yesus jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Yes. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yo semua, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan sama-sama lagi. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, 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 glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Ya semua lambaikan tangannya, katakan glory hallelujah, amen, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Lagi sama-sama, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah, glory hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Berikan salam kanan kiri, katakan, di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Amin. Amin. Di dalam Yesus ada keselamatan kekal. Haleluya. Nyanyi glory, glory bagi Sang Raja. Kita gerakkan badan kita. Kita memuji, memberi yang terbaik untuk Tuhan. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja.
Luar biasa. Biarlah sukacita Natal ada dalam setiap hati kita. Momen-momen Natal, izinkan Tuhan lahir di dalam setiap hati kita. Kita membuka hati untuk Dia lahir dalam setiap hidup kita. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau rela turun ke bumi hanya untuk setiap kami orang yang berdosa. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau luar biasa. Sebab Engkaulah Tuhan yang maha tinggi, Kau dimuliakan atas segala alam. Sebab Engkau
menyembah-Mu Tuhan. Kami Kami meninggikan Engkau Yesus. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kami menyembah-Mu. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Jesus. Kau ku Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, oh Tuhan. Iya dalam masyanda dalam bo, kira patakara laba ya dalam bashi, inna dalam mata kara laba ya dalam bashi. Kami menyembah Yesus Tuhan Raja. Kami menyembah Yesus Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Kau yang berkuasa, Yesus Kristus, Yesus Kristus Tuhan. Kau yang datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Kau yang turun ke dunia untuk memberikan jaminan kehidupan yang kekal. Engkau yang sudah mengalahkan maut, dan Kau memegang kunci kehidupan, dan Kau berikan bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Oh Yesus, Kaulah juru selamatku, Kaulah yang ku percaya, Kaulah yang ku banggakan. Yesus, kami menyembah-Mu. Oh Ramata Karala Masyande, Kira Lama 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 Ya Ralabo. Mari kita sembah Tuhan, kita tinggikan Dia Raja di atas segala raja. Dia ada di sini untuk memberkati kita semua. Dia dalam masyanda dalam Yesus, Yesus Tuhan. Terima kasih buat anugerah keselamatan yang Kau beri. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Kau mau lahir di hati kami, dan Kau membuat setiap kami pribadi yang menerima janji-Mu.
berkuasa selamanya. Haleluya. Ora mata karala bayara labaso. Kira la bala 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 bayara labasi di. Kiara la mata karala mo. Shikara la mata karala mo. Haleluya. Haleluya. Kira la mata karala masih karala bala bala bala. Kami mau Tuhan senantiasa memberikan pujian penyembahan yang terbaik kepada Engkau. Kalau orang Majus datang membawa emas, kemenyan dan mur, kami mau lebih dari itu Tuhan. Segenap hati dan hidup kami, segenap kekuatan kami mau persembahkan bagi Raja di atas segala raja. Haleluya. Mulia sembah Raja mulia bagi Yesus, puji hormat dan kuasa. Boleh semua bangkit berdiri, kita muliakan Tuhan kita. Di
Haleluya. Haleluya. Semua menyembah, semua menyembah. Sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia, sembah dia. Tinggikan namanya. Angkat suaramu, angkat suaramu, angkat suaramu. Puji dia, puji dia, puji dia. Sambut dia. Haleluya, 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 haleluya. Yes, yes. Amen. Jesus, Jesus Christ. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Sama-sama katakan. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Mari lebih lagi sama-sama katakan Jesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyembuhkan setiap lidah, suku, bangsa, semua makhluk dan pulau. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Beri pujian bagi anak domba. Yesuslah Sang Raja. Haleluya, haleluya. Yes Tuhan. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Yes Tuhan.
Kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah dengan keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kemurahan-Mu. Segala hormat Tuhan, kami minta, biarlah di momen Natal ini ya Tuhan, setiap kami pribadi lepas pribadi, membuka hati kami, supaya Tuhan Yesus lahir dalam setiap kehidupan kami, dan mengubahkan setiap sikap hati kami kepada Tuhan, supaya kami lebih lagi mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena waktumu sudah tiba ya Tuhan. Biarlah kami Tuhan mampukan untuk kami menghadapi segala tantangan dan setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus kami minta, biar Tuhan Kau cekram setiap hati kami, setiap pikiran kami, supaya roh kami terus antusias di dalam mencari Tuhan. Tuhan, kami bersepakat dengan hati yang penuh ucapan syukur kepadamu. Kami berdoa Tuhan untuk setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami menyadari bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Hidup ini adalah Engkau yang memberikannya ya Tuhan. Biar kesadaran itu tumbuh dalam setiap kami, supaya kami tidak lagi seenaknya dengan kehidupan kami ya Tuhan. Tapi biar kami punya hati yang terus mengingat setiap kebaikan-kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga kami datang beribadah kepadamu itu menjadi hal yang utama dalam setiap kehidupan kami, dan mengutamakan Engkau. Mari Tuhan, biarlah momen Natal ini membawa setiap kami menjadi orang-orang yang senantiasa membuka hati kami untuk kami lahir di dalam Engkau, supaya kami Tuhan pakai menjadi alat-alat kerajaan-Mu. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, membawa terang Kristus dan menjadi garam yang memberikan dampak dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami percaya Tuhan juga memberkati setiap acara-acara Natal yang ada di gereja kami ya Tuhan. Di Natal 25 juga dan Natal di tanggal 26 nanti ya Tuhan. Tuhan, kami minta cuaca yang terbaik, tidak hujan, dan kami minta proteksi ilahi-Mu melingkupi gereja kami, menjauhkan dari segala roh-roh yang jahat. Tapi biarlah kebaikan Tuhan tercurah atas gereja ini ya Tuhan, sehingga kami mengadakan perayaan Natal dengan hati yang penuh sukacita, hati yang terus berharap penuh kepada Tuhan, memegang setiap janji-janji Tuhan. Saat kami datang dengan beban, kami pulang diberi kelegaan. Saat kami datang dengan sakit, Tuhan berikan kami kesegaran dan kesembuhan. Karena janji-Mu Tuhan, firman-Mu katakan, oleh bilur-bilur darah-Mu Yesus, setiap sakit penyakit kami Tuhan sudah sembuhkan. Dan kami percaya, kami pegang janji firman-Mu itu ya Tuhan. Dan kami minta Tuhan, Engkau memberkati setiap pelayan-pelayan yang sudah disiapkan, dari WL Singer, pemain musik, amon tamu, juga multimedia, dan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan hikmat, marifat, juga urapan ya Tuhan. Biarlah ibadah ini tidak hanya sekedar ibadah yang hanya rutinitas, tapi ibadah yang benar-benar menari hadirat surga turun. Supaya setiap kami dijamah Tuhan, diubahkan dan dipulihkan, sehingga kami menjadi pemenang-pemenang di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami juga berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami ingat akan Bu Hartanto. Kiranya Tuhan, oleh kuasa darah-Mu Yesus, Engkau memberikan kesembuhan, mujizat kesembuhan atas Ibu Hartanto, sehingga Ibu Hartanto di Natal ini dapat mengikutinya ya Tuhan. Tuhan, aku percaya bilur-bilur-Mu sudah membalut luka Bu Hartanto, dan Bu Hartanto sembuh dalam nama Yesus. Tuhan berkati juga Bu Sri Starimboro, Bu Sri Pucang Sawit. Berkati juga Pak Ratno, Bu Ratno, juga untuk Pak Tri, juga hamba-Mu Bapak Gembala kami, juga yang lain yang tidak dapat kami sembuhkan. Tuhan, kami percaya karena janji-Mu juga Tuhan, karena Engkau Allah kami Jehovah Rafa, Allah kesembuhan atas setiap sakit penyakit kami. Kami percaya bila setiap iman kami bertumbuh di dalam Engkau, dan mujizat kesembuhan itu sudah kami terima. Terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk kota dan bangsa kami. Kami percaya Tuhan, ini adalah momentum-Mu ya Tuhan. Kalau kota kami tahun ini mengadakan parade Natal, biar di tahun-tahun yang akan datang lebih lagi ya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan atas kota ini, bahkan bangsa ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kalau saat ini kami minoritas, saat nanti Tuhan bekerja, maka kami akan menjadi mayoritas. Banyak anak-anak Tuhan yang akan Tuhan buat untuk bekerja menuai di ladang-ladangnya Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan dan membawa bangsa ini menjadi bangsa yang menyembah kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk semuanya. Mampukan tiap bangsa kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami dalam mengatur pemerintahan bangsa ini, sehingga setiap mereka dapat mengatur, membawa bangsa ini menjadi bangsa yang maju, bangsa yang kuat, bangsa yang kokoh,
karena ada Tuhan di dalamnya. Jadikan kami anak-anak Tuhan menjadi tiang-tiangnya doa atas bangsa ini ya Tuhan, sehingga bangsa ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya di dalam tangan kasih kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama katakan. Haleluya. Amin. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara semuanya. Silakan duduk kembali. Ya, kita akan lanjutkan kembali khotbah tentang kemanusiaan Yesus. Ya, jadi Yesus itu lahir di sebuah desa yang tidak jelas namanya. Artinya Alkitab tidak mengajarkan pada kita di desa apa, dusun apa ya, tapi jelas di kota Bethlehem. Jadi Bethlehem itu kota kecil ya, jadi tidak jauh jaraknya dengan Israel. Jadi maksud saya mungkin kira-kira dari sini ke Kartasura lah gitu, tidak jauh ya. Jadi udah berbatasan itu langsung udah Palestina. Namanya Filistin sekarang Palestina, jadi tidak jauh ya. Nah, tapi itu bukan area Israel lagi. Nah, ini sekarang yang diklaim terus oleh Israel supaya itu menjadi bagian daripada Israel ya. Sekarang udah kemajuannya, ibu kotanya Israel itu sekarang udah Yerusalem ya. Mereka akan intip ini Bethlehem supaya jadikan satu. Tapi ini adalah negara yang luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau udah baca kisahnya tentang Zionisme, mereka itu udah terpencar di mana-mana. Jadi orang Yahudi itu tidak ada di satu tempat, terpencar di mana-mana. Di Eropa ada, sampai di Asia juga ada, dan pokoknya terpencar. Nah, kemudian mereka memutuskan untuk mereka tuh kembali lagi kepada kota kelahirannya sendiri, Yahudi. Nah, itu terjadi Zionisme ya, kembali lagi dari berbagai sudut dunia dan jadi negara kembali. Saya tuh heran. Nah, kayak Indonesia kalau kita tercerai belah, kita ini dijajah. Lalu orang Ambon tuh pergi ke Filipina, suku Batak pergi ke Arab, ya. Orang-orang Jawa Tengah ini entah pergi kemana-mana. Terus kita putuskan kembali, ada pemimpin yang menyerukan demikian. Kita kembali lagi, kita duduki kembali negara Indonesia, rasa-rasanya tidak mungkin. Betul enggak? Setelah 100 tahun kita terpisah, kembali lagi. Tapi Israel, memang itu bangsa yang Tuhan pilih, bisa loh Bapak Ibu. Dari mana-mana sampai kembali lagi jadi satu negara. Ya, bahkan di awal-awal negara itu berdiri, banyak dimusuhi oleh berbagai bangsa sekitarnya. Mereka sampai pernah berperang, sekaligus satu malam aja mereka mengalahkan kurang lebih 10 bangsa yang lain. Dikeroyok rame-rame dalam perang Yom Kippur itu mereka bisa menang. Ya, jadi luar biasa sekali ya. Dan saya rasa tidak ada lagi sejarah negara di dunia ini yang rakyatnya pernah tercerai-berai, kemudian mereka beritikat, berniat untuk kembali lagi jadi satu negara dan bisa tercapai kecuali Israel. Nah, itu menunjukkan bahwa mereka memang bangsa pilihannya Allah. Katakan amin, ya. Dan mereka tahu sekali firman Tuhan ya. Suatu ketika kami ada sama ibu ada di Los Angeles di California. Nah, saya lagi beli sepatu. Tidak tahu rupanya yang pemilik toko sepatunya orang Yahudi. Where you from? Dia tanya sama saya, kamu dari mana datangnya? Saya bilang, saya dari Indonesia. Oh, saya tahu Indonesia. Negara Anda tuh musuh negara kami. Dari firman Tuhan katakan, terkutuklah bangsa yang mengutuk Israel, dan diberkatilah bangsa yang memberkati Israel. Jadi saya berkati dia, supaya saya diberkati. Ya, dia tahu firman Tuhan. Orang Israel itu kelebihannya walaupun mereka bukan Kristen. Israel itu tidak sama dengan Kristen ya. Kristennya itu kurang lebih hanya 2% kali ya. Sebagian besar mereka agama Yahudi. Ya, tapi mereka tuh percaya firman-Nya tuh luar biasa. Ketaatan pada firman Tuhannya tidak ada yang mengalahkan orang-orang Yahudi. Jika mereka gagal dalam bisnis, dalam usaha, mereka akan renungkan, kenapa mereka salah di mana tentang melaksanakan firman Tuhan. Apakah aku nggak memberikan persepuluhan? Apakah aku nggak gini? Mereka ke situ larinya. Jadi bukan salahkan situasi, bukan salahkan politik, bukan salahkan apa-apa, tapi mereka introspeksi diri mereka, apakah mereka ada kesalahan dalam praktek-praktek firman Tuhan. Ada kata jemaat itu semuanya begitu, saya rasa ada jempolan di mata Tuhan. Mereka tidak percaya Kristus, tapi mereka taat betul pada firman Tuhan sampai hari ini. Luar biasa. Anda tahu kalau anak-anak kita belajar baca, belajar berhitung itu dileskan dari masih umur 4 tahun dan bangga, anak saya udah bisa berhitung 1 sampai 10.
Mereka nggak peduli itu loh, Bapak Ibu. Ya mungkin anak-anak mereka bisa matematik tuh setelah umur-umur 8-10 tahun. Kalau kita katakan tua banget baru tahu matematik umur 10 tahun ya, mereka nggak peduli. Yang penting mereka ajarkan, mereka tahu anak-anak mereka memanggil nama Yehova. Bagi mereka cukup didoktrin dari masih kecil harus bisa panggil nama Yahweh, ya Allahnya mereka. Jadi kalau anak kecil kita tuh bangga ya, anaknya udah bisa panggil papa, mama, itu jadi kesaksian di komsel-komsel. Oh anak saya udah bisa panggil nama papa, lo pakai mama gitu. Kalau mereka nggak ada kejutan apa-apa kalau bisa panggil nama orang tuanya. Tapi jika si anak masih kecil bisa panggil nama Allahnya mereka, maka itu diadakan syukuran besar-besaran. Dan mereka akan katakan anak ini besok jadi seseorang. Dan betul-betul terjadi. Jadi kalau anak umur 2 tahun bisa memanggil nama Allah, Yahweh, Allahku, Yehova Salom begitu, masih kecil bisa ngomong gitu, itu anak itu jadi anak yang diberkati. Keyakinan mereka demikian dan terbukti memang betul-betul. Berbeda sekali, dari segi itu ada berbeda. Ya, kalau kita berlomba-lomba mengajarkan anak kita, semakin cepat dia bisa berhitung, bisa bahasa, apalagi bahasa Inggris, semakin muda, semakin hebat. Orang Israel nggak peduli itu semuanya. Yang penting anak mereka tahu panggil nama Allahnya. Karena mereka tahu sumber kebahagiaan, sumber berkat itu dari Allah. Ada men? Itu negara yang spesial. Sedikit aja saya bagikan buat Bapak Ibu. Negara itu sebenarnya negara yang termasuk tandus kering lah Bapak Ibu. Kalau lihat bukan nanti YouTube ya, gambar negara Israel, ya kering-kering begitu. Tapi Anda tahu nggak? Itu pengekspor anggur nomor 1 di dunia yang terbaik. Pisang nomor 1 yang terbaik. Sayur-sayuran nomor 1 terbaik. Itu negara diekspor. Ya, pertahanan udaranya mereka tidak ada lawannya. Bahkan sampai Amerika pun belajar. Ya, jadi mereka punya satu dome, itu namanya tirai pertahanan udara mereka. Kalau negara itu ditembak dari negara lain, ada misil, lalu apa namanya yang bisa nangkep itu, lupa bahasa kalau kebanyakan ngomong. Radar mereka bisa nangkap. Langsung tercipta itu pertahanan udaranya bentuk seperti dom. Lalu dibalas itu dengan tembakan-tembakan ke udara, dan itu pasti misil itu tidak sampai di atas udaranya Israel. Masih jauh udah dihancurkan. Itu yang ciptakan cuma Israel yang punya begitu. Negaranya kecil sebesar kota Jakarta aja. Tapi pertahanannya luar biasa. Pesawat-pesawat mereka disimpan di mana? Terlalu besar, mereka tidak punya lapangan terbang. Ditaruh di bawah tanah, basement. Ya, kalau mereka perang tuh terbuka itu, tiba-tiba ada kayak jendela-jendela di tanah ini terbuka gitu, pesawat terbang keluar dari perut bumi ini, keluar ke atas udara. Israel, luar biasa ya. Orangnya cerdas, pintar ngakali juga orang Israel juga. Dan sebagainya. Ada satu cerita ya, dulu ada negara berbagai tentara dalam satu pesawat mereka mau pergi jadi semacam kayak anggota PBB lah. Dan tentara Israel, tentara Argentina, segala macam bangsa-bangsa. Nah, biar pesawatnya ngalami krisis di udara. Goncangan ke arah apa segala macam. Lalu ada pengumuman dari pilotnya supaya dikurangi bebannya, dibuang-buangin. Bahan bakarnya dibuangin separuh, sebagainya. Masih juga ngalami goncangan. Pengumuman naik keluar yang kedua lagi dari pesawat. Kalau bisa ada juga yang jadi martir, yang bersedia juga untuk terjun gitu ya, supaya berkurang bebannya. Wah, orang Inggris paling pertama kali keluar. Ya, di belakang. Bravo, Britania dia terjun mati gitu ya. Masih juga masih kurang lagi bebannya. Yang kedua, Amerika keluar lagi. FIFA Amerika, mati lagi. Yang ketiga, turun lagi, masih ada pengumuman lagi. Orang Rusia nggak mau kalah kan? Saya juga berjuang untuk keselamatan bangsa-bangsa, terjun lagi. Wah, tetap juga kurang. Satu lagi dibutuhkan dari pilotnya. Kalau ada dari kalian tentara yang mau terjun bebas, kami sangat menghargai. Ya. Lalu orang Israel dia bilang, FIFA Israel, diangkat orang Arab, dibuang dan dia duka. Yang dibuang orang lain, itu lawakannya. Emang orang Israel begitu, Bapak. Orang Israel begitu ya. Otaknya tuh
licin, segala macam, pintar pokoknya. Bangsa ini bangsa yang pintar ya, bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Nah, Yesus itu lahir di negara yang tadi Bapak udah ceritakan panjang lebar tentang kemajuannya dan sebagainya. Pada waktu itu di sebuah desa tadi itu dan di Palungan. Nah, saat Yesus dilahirkan itu, negara itu dalam keadaan dijajah oleh tentara Romawi. Ya, tentara Romawi, jadi dijajah. Penguasa Romawi. Mereka sangat tertindas sekali, ya. Dan sekali lagi, kelahiran Yesus itu merupakan, atau sebut dengan Natal, aspek yang paling terkenal dari sisi Yesus. Orang yang tidak tahu Yesus pun siapa, juga tahu Natal. Katakan amin. Jadi, gimana ada orang Kristen yang mereka punya teologi, ya, Natal itu nggak perlu. Natal itu tidak penting. Yang paling penting Paskah. Ya, saya bilang Paskah juga penting, tapi Natal juga tidak bisa diabaikan. Betul nggak Bapak Ibu? Tadi juga peristiwa luar biasa sekali. Tanpa Natal kita semua tidak diselamatkan. Tanpa Natal kita masih mencari keselamatan. Natal juga sama pentingnya. Hanya semua itu, perayaan apapun tidak perlu terlalu didewakan. Yang penting diri kita memahami, mengerti, dan kita mau berubah. Katakan amin. Amin. Ya. Kita boleh aja pasang pernak-pernik begini, tapi kan juga banyak rumah Bapak Ibu nggak punya pohon terang kan? Betul nggak? Betul nggak? Iya. Ada juga yang punyanya kecil, sekedar sebagai hiasan di kamarnya, agak gede sedikit, macam-macam. Tapi saya rasa simbol iman kita bukan itu. Amin. Wujud iman kita adalah percaya pada Yesus Kristus yang Dia adalah Tuhan. Bukan itu, tapi pada Yesusnya ya. Itu hanyalah ya simbol Natal aja. Nah, lalu kemudian kita bicara pada pembuktian bahwa Yesus itu betul-betul adalah manusia. Yesus adalah benar-benar manusia yang oleh orang-orang sekampungnya disebut sebagai tukang kayu. Kita buka Markus 6 ayat 3. Markus 6 ayat 3. Ya, kita sama-sama katakan Alkitab adalah firman Allah. Tidak bisa salah, tidak mungkin bohong. Sebab Alkitab adalah firman Allah. Jadi Alkitab itu adalah firman Allah. Bukan sekedar sebuah buku, tapi firman Allah. Katakan amin. Jemaat yang saya gembalakan semua harus percaya ini. Bahwa Alkitab firman Tuhan itu merupakan supremasi tertinggi dalam kehidupan kita. Amin. Lebih daripada kata-kata siapapun, lebih daripada ucapan-ucapan presiden, lebih daripada siapa. Karena dia menghidupkan. Bisa mematikan, bisa menghidupkan. Maka dia menempatkan yang tertinggi. Seorang Kristen, dia tidak sebut Kristen ketika dia tidak percaya Alkitab. Betul? Jadi cuma agama. Agama, titik 2, Kristen, Protestan. Itu tidak menyelamatkan. Tapi percaya pada apa yang dikatakan Alkitab, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, baru dia masuk surga. Jadi bukan sekedar agama, ya, tapi percaya. Ya, kita baca sama-sama 2, 3. Bukankah Ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Nah, Ia ini siapa? Bukankah Ia itu siapa? Yesus. Jadi Dia tukang kayu, ini kata Alkitab. Tadi kita sudah sama-sama mengatakan, Alkitab tidak bisa bohong, tidak bisa salah. Katakan amin. Maka kalau dikatakan, bukankah Ia ini tukang kayu, berarti Alkitab mengatakan, Dia tukang kayu. Dan itu tidak bohong. Kalau seorang tukang kayu, tidak mungkin dia bukan manusia. Pasti dia manusia. Katakan amin. Dulu belum ada robot Bapak Ibu, ya. Dan bukan yang lain. Jadi dia tidak begitu saja turun dari langit, tapi lewat proses kelahiran, dilahirkan dulu, setelah dia bertumbuh besar, dia menjadi seorang tukang kayu. Ini bukti kedua bahwa dia adalah seorang manusia sejati. Halo, ya, manusia sejati. Dia Allah 100%, dia juga manusia 100%. Bagaimana itu Pak? Nanti saya jelaskan. Nah, lalu kayaknya Yesus itu adalah anak sulung. Kok anak sulung Pak? Dari mana Bapak tahu? Iya dong, kan Maria gak punya anak sebelumnya. Betul gak?
Lalu mereka menikah dengan Yesus, tapi tidak berhubungan badan sampai dengan Yesus lahir. Jadi ini anak yang murni dititipkan oleh Roh Allah dalam rahimnya Maria sampai dengan lahir. Katakan amin. Ini juga harus jadi pengakuan iman kita. Kalau kita baca iman Rasul kita pada minggu pertama, dilahirkan dari seorang perawan Maria. Perawan Maria loh. Halo, nggak pernah kenal laki-laki, perawan Maria. Ya, nah ini si Yesusnya. Lalu dikatakan, saudara Yakobus, dia punya saudara kan? Ini Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, baru anak-anaknya Maria dengan Yusuf. Tetapi Yesus, ya dia anak Allah. Yesus memperoleh dua unsur natur ilahinya dari Bapa surgawinya, katakan amin. Lalu natur manusianya dari mamanya Maria. Maka dia 100% Allah, 100% juga manusia. Berbahagialah Maria, tapi bukan Juliawati. Ya, yang dipakai Tuhan istimewa banget. Yang menjadikan Yesus sebagai anak manusia karena menerima natur manusia melalui mamanya si Maria tadi. Kalau Bapak Ibu, sulit dimengerti, tapi kalau kita punya iman, percaya. Percaya. Tapi kalau dinalar begini Anda nggak ngerti-ngerti, maka banyak orang Kristen yang dia Kristen tapi nggak ngerti-ngerti tentang Kristenan. Bapak kepengen jemaat yang saya gembalakan semuanya, Anda orang Kristen tingkat tinggi. Anda paham dan nggak bisa digoncang-goncang imannya. Tapi nggak bisa juga jadi paham kalau separuh-separuh, kadang ibadah, 2 tahun nggak ibadah lagi, itu mah nggak paham-paham jadi Kristen. Halo, di sini ada? Ada? Cepat angkat tangan. Yang 2 tahun sekali baru ibadah? Gak bisa Bapak Ibu gitu mau bertumbuh. Ikut terus. Bapak ngajar, saya kumpul sini semua khotbah saya, Bapak Ibu. 52 kali plus tambah hari-hari istimewa, semua ada khotbah saya sini. Terdokumentasi dengan baik. Jadi, kalau Bapak Ibu mau pinter, ya harus ikut semuanya. Ada sini juga. Yang selama 1 tahun, 2022, hanya 4 kali ibadah. Paskah sekali, Natal ini sekali, perayaan dan ulang tahun gereja sekali, dan itulah kurang lebih. Gimana mau tumbuh imannya? Iman adalah instrumen ilahi, katakan amin. Yang bisa menjadikan apa yang tidak ada jadi ada dengan iman. Sementara iman itu tumbuh dari dengar-dengar firman Tuhan. Janji-janji Allah kita rekam dan masuk hati kita jadi iman. Nah, kalau imanmu nggak bertumbuh, apapun tidak ada yang berubah. Saya banyak sharing ke Bapak Ibu dengan banyak jemaat juga. Saya melihat ya Bapak Ibu ya, di mata saya melihat ya, perspektif ada kalau orang yang benar-benar tumbuh dalam iman. Dengar baik-baik. Kemiskinan itu gampang sekali digusur. Tapi kita nggak nyimpan iman. Kurang imannya. Kalau kita punya iman, itu kecil sekali. Kita menggeser kemiskinan itu. Halo. Saya percaya ketika Bapa di surga memutuskan melahirkan saya. Yang pertama, dia kepingin saya bersama-sama dengan dia di sorga. Bukan Allah kalau dia tidak punya hati yang demikian. Dia kepingin saya ada di sorga. Yang kedua, dia tidak berniat memiskinkan saya. Jauh itu, imani. Tidak ada hati Tuhan memiskinkan kita. Dia ingin Anda bahagia, diberkati. Tapi kita salah mencari Tuhan. Hati kita jauh dari Tuhan dan anggap enteng Tuhan. Kalau miskin, syukur. Kamu kurang ajar sama Tuhan sih. Coba kasih Tuhan dan Anda berubah. Sumbernya adalah Dia. Kalau Dia mau hari ini Anda nggak bernapas lagi, bisa. Dan kalau kita bernapas bukan karena Anda hebat, tapi diberi anugerah supaya kesempatan untuk hidup lagi. Ada banyak orang kok menyaksikan, teman-teman menyaksikan. Tadi malam baru ketemu sama saya ketawa-ketawa. Paginya sudah innalillahi.
Berarti kita mati itu gampang sekali. Tidak harus sakit yang lama. Bahkan ada orang sakit lama masih hidup sampai sekarang. Burato masih hidup sampai sekarang. Dan kita berdoa bahkan dia sembuh. Amin. Sekali lagi, ketika Tuhan melahirkan saya, di pikirannya Allah, dia ingin saya ada di sorga sama-sama Tuhan. Dia tidak punya niat melemparkan saya ke neraka. Karena itu diutus anak yang tunggal supaya saya selamat dan percaya. Jadi tugas percaya pilihan saya. Allah di hatinya sudah menetapkan, kamu masuk sorga. Kamu harus bersama-sama dengan saya di sorga. Jadi kalau ada pilihan lain, salah Anda. Sudah dia kirim anak yang tunggal untuk mati di kayu salib. Kita masih nggak percaya juga, kolok-kolok dia, memfitnah dia, menghina dia. Itu salah kita, bukan salah Tuhan. Setuju, katakan amin. Yang kedua, waktu saya mau dilahirkan, Tuhan tidak punya desain menjadikan saya miskin. Dia ingin hidup saya sejahtera. Anda tahu, kalau kita semua miskin, kita nggak bisa bilang apa-apa. Kalau ada miskin di antara kerumunan banyak orang, gimana kita bisa berpendapat? Pak, saya boleh usul? Anda siapa? Anda bukan pejabat, toh? Anda dianggap bukan manusia. Betul nggak? Tapi kalau Anda seseorang, betul nggak? Ada orang dipakai Tuhan, ada berkat pada Anda, ada kedudukan, ada pangkat. Anda tidak bicara pun orang minta pendapat Anda. Bapak, saya minta pendapat Anda, bagaimana masalah ini diselesaikan? Gitu terjadi. Betul apa betul Bapak Ibu? Tapi kalau udah bukan siapa-siapa, siapa mau minta pendapat kita? Jadi Allah mau kita bisa berbicara, berpendapat. Dengan jalan dia